Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak Ustadz yang insyaallah dirahmati Allah. Baiklah, kembali lagi kita pada mata pelajaran kimia. Alhamdulillah kita udah sampai pada pertemuan yang ke-10 di mata pelajaran kimia, walaupun hanya via daring. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi laju reaksi, yaitu akan membahas tentang hukum laju reaksi. Nah, kemarin kita udah bahas tentang apa itu pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita masuk pada hitung-hitungannya lagi. Hukum laju reaksi. Baik, berikut. Nah, di sini hukum laju reaksi itu menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaktan dan dipangkatkan bilangan tertentu. Nah, contohnya di sini untuk reaksi A ditambah B di sini menghasilkan C tambah D. Nah, maka hukum laju reaksi di sini adalah laju reaksi atau V sama dengan K. K itu ketetapan konsentrasi dari reaksi A. Pangkatnya ini menyatakan orde dikali konsentrasi dari zat B, orde reaksi terhadap B. Nah, ini ada istilahnya. K itu konstanta laju reaksi. A itu konsentrasi zat A. Kalau B ini jadi kurung kurawal itu dibaca dengan konsentrasi. Nah, kalau B kan konsentrasi zat B. Sedangkan pangkat X dan pangkat Y di sini adalah orde dari reaksi tersebut. Nah, kita lanjut dulu. Apa itu orde reaksi? Nah, orde reaksi itu adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Nah, orde reaksi itu kita tentukan berdasarkan dari data eksperimen atau dari percobaan yang dilakukan di lab, bukan dari koefisien reaksinya. Nah, di sini contohnya untuk misalkan di sini laju reaksinya K konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, di sini total orde reaksinya atau orde reaksi totalnya adalah 2. Dari mana datangnya 2? Nah, di sini pangkatnya di sini 1 ini, yang di A ini. Sedangkan pangkat konsentrasi yang B ini juga 1. Biasanya kalau 1 itu enggak ditulis. Nah, kalau seandainya dia perkalian berarti ordenya di sini ditambah. Nah, berarti 1 ditambah 1 kan 2. Nah, kalau yang di bawah ini karena di sini dia pembagian makanya dikurang dia. Di sini kan 1 tadi, B juga 1, makanya orde totalnya di sini 0. Yang ke baris ketiga ini orde totalnya 3. Dari mana datangnya 3? Di sini konsentrasi A-nya sini 2, B-nya 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini min 1. Kenapa min 1? Nah, karena pangkatnya di sini min 2 ditambah dengan 1, berarti min 1. Nah, itu penjelasan dari orde reaksi. Nah, nilai suatu orde reaksi di sini dibilang nilai suatu orde reaksi itu dapat berupa bilangan positif, pecahan, 0 atau negatif. Ya, orde itu bisa positif, pecahan, 0 atau negatif. Nah, kita lanjut. Nah, ini macam-macam dari orde reaksi total beserta grafiknya. Yang pertama itu ada orde reaksi totalnya 0. Nah, untuk orde reaksi ini gimana grafiknya? Nah, ini bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya itu konstan, ini garisnya itu lurus. Lurus garisnya. Nah, ini V sama dengan K konsentrasi X. Nah, ini pangkat 0. Ini yang dimaksud dengan orde reaksi total 0. Nah, pada orde reaksi total 0, laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Ya, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Nah, maka garis laju ini konstan, ya, tidak berpengaruh pada konsentrasi. Nah, berikut itu orde reaksi total 1. Nah, orde reaksi total 1 grafiknya ini linear. Ya, ini linear grafiknya. Nah,
Ini harus diingat. Kalau orde reaksi total 0, grafiknya itu lurus, sedangkan orde reaksi total 1 grafiknya linear. Nah, yang ketiga itu ada orde reaksi total 2. Nah, kalau ini dia kayak garis parabola, ya, melengkung. Nah, ini aja diingat. Kalau 0 tadi dia lurus, konstan. Untuk yang total 1 itu dia linear, sedangkan orde reaksi total 2 dia berbentuk garis parabola. Itu macam-macam orde reaksi beserta grafiknya. Nah, berikutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini agak lumayan rumit. Nah, contoh soalnya di sini ada NO2 gas direaksikan dengan CO gas menghasilkan NO gas ditambah CO2 gas. Nah, ini data eksperimennya. Nah, dari data eksperimen yang dikasih, yang ditanyakan adalah yang pertama, orde reaksi terhadap NO2. Nah, mana NO2? Nah, nanti ini, orde reaksi terhadap ini yang akan kita cari. Yang kedua, orde reaksi terhadap CO. CO ini dia. Yang ketiga, orde reaksi total. Berarti yang dimaksud dengan total itu orde reaksi terhadap NO ditambah orde reaksi terhadap CO. Berikutnya ditanya konstantanya atau K. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama tadi orde reaksi terhadap NO. Nah, untuk mencari orde reaksi terhadap NO atau nilai dari X, untuk kalau NO berarti nilai X-nya ini yang kita cari. Nah, pertama yang kita lakukan itu kita asumsikan dulu lajunya. Nah, bahwa dalam hukum laju reaksi atau persamaan laju reaksi, unsur-unsur yang harus ada itu ada V, ini V sama dengan laju, sama dengan K, K itu harus ada konstanta, dan zatnya di sini tadi ada NO dan CO. Nah, yang diperhitung satu lagi, yang diperhitungkan dalam melaju ini hanya yang reaktan saja atau pereaksinya, berarti yang di sebelah kiri tanda panah. Nah, yang di sebelah depan tanda panah ini nggak dihitung. Jadi yang kita hitung yang sebelah kiri tanda panah. Berarti hukum laju reaksinya atau persamaan laju reaksinya sama dengan K konsentrasi NO2 X atau orde reaksi terhadap NO2 dikali konsentrasi terhadap CO Y atau orde reaksi terhadap CO. Nah, yang akan kita cari itu adalah nilai X dan nilai Y. Serta pertanyaan ketiganya tadi orde reaksi total, berarti X tambah Y. Berikutnya konstanta. Konstanta itu adalah K. Berarti yang akan kita cari itu nilai X, nilai Y, dan nilai K. Nah, yang A ini untuk menghitung nilai X. Nah, untuk menghitung nilai X, berarti X ini kan dia terletak di konsentrasi NO2 ini. X ini dia terletak di konsentrasi NO2. Nah, untuk mencari nilai X ini, berarti harus kita cari konsentrasi CO yang sama. Apa tujuannya? Supaya dia bisa tereliminasi. Nah, kita lihat di sini di soal. Untuk konsentrasi CO yang sama itu terletak pada data yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, berarti ini kita ambil data nomor 1 dan nomor 2. Sehingga nanti ini bisa dieliminasi. Nah, ini bisa kita cari nanti dapat kita nilai X-nya. Nah, ini seperti cara ini. Berarti katanya kita ambil data eksperimen 1 dan 2. Nah, untuk mengeliminasi dari CO tadi. Berarti kita masukkan V2 per V1 sama dengan K NO2 data 2 per NO2 data 1. Masukkan gini. Pokoknya dibandingkan data 2 dan data 1-nya. Nah, untuk CO-nya tadi kan nilainya sama 0,1 dan 0,1. Makanya di sini dia bisa tereliminasi nanti. Sehingga yang tinggal lagi di sini V2 per V1 sama dengan konsentrasi NO2 data 2 per konsentrasi NO2 data 1. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya nanti. Nah, kita masukkan nilai V2-nya. Nilai V2-nya di sini adalah 0,08. Nah, kita tulis di sini. Ini dia 0,08. Nilai V1-nya adalah 0,05. 0,005. 20 ya. Nah, kita masukkan di sini. Terus sama dengan nilai NO2 data 2-nya ini 0,4 per 0,1. 0,08 dibagi 0,005